Sobat ATBPN, selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Bagian Tata Naskah Kearsipan dan Tata Usaha Ibu Lucy Komalasari, SSI, dan Tata Usaha Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum, ESOS MTRAP, Kepala Subbagian Kearsipan Ibu Wayuning Tias Kusumadewi, SSI, serta seluruh peserta yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan insya Allah sehat walafiat secara virtual dalam acara Mari Belajar Arsip episode 73 dengan tema penggunaan arsip pelayanan penggandaan atau kopi arsip, yang merupakan rangkaian sosialisasi peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan, serta membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Bapak dan Ibu, kami informasikan bahwa presensi kehadiran sudah dapat diisi melalui tautan ppsdm.atrbpn.go.id dengan kode presensi 1225. Pengisian presensi kehadiran dibuka hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama seluruh peserta. Sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Burung merpati terbang melayang, Cakep. hinggap sebentar di pohon jati. Cakep. Ngantuk sedikit itu wajar sayang, tapi jangan sampai tertinggal materi. Mantap. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Semoga pantun singkat tadi dapat menambah semangat kita semua ya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Safira Ayu Agustin ST, yang saat ini bertugas sebagai arsiparis terampil pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Kepada Mbak Safira, kami silahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Tian. Izin ya Bapak Ibu saya untuk share materi pada hari ini. Kira-kira sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? Sudah? Terlihat, Bu. Izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Safira Ayu Agustin. Di sini saya akan mungkin berdiskusi ya Bapak Ibu, menyampaikan materi mengenai pelayanan penggandaan atau kopi arsip yang merupakan rangkaian dari sosialisasi Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Apa sih pengelolaan arsip dinamis? Arsip dinamis itu meliputi dari arsip aktif, arsip inaktif, arsip virtual, dan arsip terjaga. Untuk pengelolaan arsip konvensional, biasanya itu terdiri dari penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemberkasan arsip aktif, pemeliharaan arsip inaktif, dan alih media arsip. Kemudian, untuk penggunaan arsip itu yang pertama ada layanan penggandaan arsip atau kopi arsip yang akan kita bahas pada hari ini. Yang kedua ada layanan legalisasi arsip. Yang ketiga ada peminjaman arsip asli. Apa sih Bapak Ibu yang biasanya ya Bapak Ibu persyaratan mungkin ya ketika ada mungkin dari masyarakat luar atau mungkin dari sesama Satkar untuk meminta layanan penggandaan arsip atau kopi arsip.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026, ketentuan layanan penggandaan arsip yaitu yang pertama ada surat permohonan penggandaan arsip yang ditujukan kepada unit kearsipan yang ditandatangani oleh pemohon. Biasanya terdiri dari nomor dan perihal dokumen yang akan digandakan, maksud dan tujuan penggandaan arsip atau kopi arsip, dan alamat lengkap pemohon untuk proses pengiriman penggandaan arsip serta narah hubung. Lalu yang kedua, surat kuasa yang ditandatangan di atas materai atau surat kuasa yang dilegalisasi oleh notaris apabila permohonan tersebut dikuasakan. Apabila permohonan tersebut langsung disampaikan, maka yang diminta yaitu kopi identitas pemohon atau kartu tanda penduduk atau kartu izin tinggal terbatas. Dan ketika pemberi atau penerima kuasa itu dikuasakan, yaitu diperlukan lagi surat kuasa. Pemohon wajib memiliki hubungan hukum dengan arsip yang akan dimintakan penggandaannya. Jadi kita tidak serta-merta bisa selalu ngasih untuk penggandaan arsip atau kopi arsip. Jadi kita harus melihat kembali ya Bapak Ibu arsip yang akan kita kopi atau kita berikan kopiannya ke pemohonnya. Apalagi ketika pihak luar yang meminta. Lalu yang nomor 5, ketika pemohon merupakan badan hukum, wajib dilampirkan kopi akta pendirian atau perubahan perusahaan yang dilegalisasi. Lalu yang keenam, ketika pemohon merupakan internal Kementerian ATR BPN, surat permohonan berupa naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang ketujuh, petugas mencatat pada registrasi layanan arsip. Jadi setiap ada layanan arsip atau permintaan kopi arsip itu harus tercatat di layanan arsip. Lalu kedelapan, petugas melakukan telaah atas permohonan penggandaan arsip atau kopi arsip. Selanjutnya, kita akan melakukan penelusuran arsip jika permohonan disetujui oleh pimpinan unit kerja atau membuat surat penolakan apabila permohonan tidak disetujui. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika surat itu memang bukan ditujukan ke orang tersebut, ketika ada pihak luar yang meminta, biasanya kita harus telusuri terlebih dahulu ya Bapak Ibu, apakah memang mereka berhak atau enggak gitu, ada tembusannya atau tidak, memang ditunjukkan ke mereka atau tidak gitu. Lalu yang kesembilan, petugas melakukan pencarian arsip yang akan digandakan melalui daftar arsip secara manual atau elektronik. Namun, jika arsip tidak ditemukan, akan dibuatkan surat balasan kepada pemohon. Jadi untuk mempermudah kita ya Bapak Ibu, ketika kita mencari arsip, ketika ada permohonan kopi arsip, kita harus membuat daftar arsip terlebih dahulu Bapak Ibu untuk semua arsip yang ada di satuan kerja Bapak Ibu, biar lebih mudah dalam menemukan kembali Bapak Ibu. Lalu yang nomor 10, petugas mengambil arsip dari tempat penyimpanannya dengan memberi tanda keluar atau biasanya kita menggunakan out indikator sebagai pengganti arsip yang diambil. Lalu nomor 11, petugas menyerahkan hasil penggandaan arsip yang sudah dibubuhkan tanda bagian dari fungsi pengamanan fisik dan informasi arsip kepada pemohon. Nah, contoh hasil penggandaan arsip biasanya yang kita kasih itu ada seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada watermark Bapak Ibu, catatan arsip Kementerian ATR BPN, lalu ada barcode-nya Bapak Ibu. Lalu nomor 12, tanda bukti bahwa pemohon telah menerima hasil penggandaan arsip dan atau petugas telah mengirimkan hasil penggandaan arsip. Biasanya kita pakai tanda terima ya Bapak Ibu, dibuatkan buku agenda gitu tanda terima ketika kita ngasih hasil dari penggandaan arsip atau kopi arsip. Lalu nomor 13, paraf atau tanda tangan pemohon pada registrasi layanan arsip atau tanda bukti pengiriman. Lalu nomor 14, petugas menyimpan kembali arsip dengan memeriksa kelengkapan dan kondisi arsip, serta menuliskan tanggal kembali dan membubuhkan paraf pada tanda keluar atau out indikator ketika menggunakan out indikator.
Lalu nomor 15, petugas bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan keutuhan arsip sesuai dengan kondisi saat diambil. Jadi ketika kita mengambil arsip yang akan kita copy ya Bapak Ibu, kita harus eh, bertanggung jawab atas keutuhan arsip tersebut. Jadi kita harus kembalikan juga harus dalam keadaan yang utuh Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang terlewat Bapak Ibu, karena itu nanti bisa mengakibatkan terjadinya kehilangan arsip. Lalu di sini saya akan mencontohkan ya Bapak Ibu cara kita biasanya menggunakan membuat barcode ya Bapak Ibu. Pertama kali itu kita akan membuat barcode terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi setelah eh, permohonan atau naskah dinas yang kita cari itu udah ketemu, kita akan scan terlebih dahulu, lalu kita akan membuat barcode generator. Jangan lupa di hitam putih terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, biasanya kita akan memakai, nah, di sini kita bisa mencari ya Bapak Ibu barcode generator. Di Google aja gitu, barcode generator, terus kita buka aja Bapak Ibu, biasanya kita pakai barcode.techit.com. Nah, nanti di sini kita akan memilih ya Bapak Ibu untuk yang 2D codes. Lalu kita akan memilih PDF 417 Bapak Ibu. Nah, nanti di sini bisa Bapak Ibu isikan, Bapak Ibu. Biasanya kita isikan seperti ini Bapak Ibu. Jadi, misal yang dimintakan dari pemohon itu surat atau mungkin surat keputusan ya Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau dari internal, biasanya kita menggunakan ini. Kebanyakan ya Bapak Ibu, SK dari HGU atau HGB. Makanya di sini kita contohkan kopi berkas surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor SK yang dimintakan itu berapa, tanggal berapa, terus kita masukkan Bapak Ibu permintaan dari siapa. Jadi kita masukkan di sini misal permintaan dari Kepala Biro Umum gitu Bapak Ibu. Nanti di sini dimasukkan nama jabatannya, lalu di bawahnya ada nama lengkap dari nama jabatannya, lalu di bawahnya ada NIP-nya. Lalu nomor surat masuknya kita masukkan juga Bapak Ibu, misal permohonannya itu berbentuk nota dinas atau surat dinas. Nanti di sini kita masukkan nomor suratnya, misal. Lalu di bawahnya ada tanggal suratnya, misal 10 Juni 2026. Lalu kita akan menuliskan Bapak Ibu kopi keberapa, dikeluarkan pada tanggal berapa Bapak Ibu. Tanggal 17 Juni 2026. Lalu kita refresh ya Bapak Ibu. Nah, di sini udah bisa kita download. Ketika kita klik refresh, kita bisa download ya Bapak Ibu. Nah, di sini udah berhasil ya Bapak Ibu membuat barcode-nya. Jadi barcode ini itu untuk setiap permohonan dari pemohon Bapak Ibu. Jadi barcode-nya itu akan selalu berbeda. Misal permintaan dari Satker A atau Satker B itu di sini barcode-nya akan ditujukan ke Satker tersebut Bapak Ibu. Kita akan mencoba untuk memasukkan barcode dan watermark arsip Kementerian ATR BPN di suatu PDF ya Bapak Ibu. PDF di sini biasanya kita memakai harusnya di situ SK atau mungkin surat yang dimintakan ya Bapak Ibu. Sebentar. Itu Mas, ada nggak yang
Nah, di sini kita akan mencoba membubuhkan watermark dan barcode di PDF yang akan kita kirimkan ya ke pemohon. Nah, kita akan menggunakan Nitro PDF. Biasanya kita menggunakan Nitro PDF ya, Bapak Ibu. Lalu di sini kita akan apakah terlihat Bapak Ibu nitronya? Nggak kelihatan ya? Terlihat. Iya, belum. Kalau ini terlihat nggak Bapak Ibu? Nah, kita cari Bapak Ibu di sini ada di watermark arsip Kementerian identitas dari pemohon yang memang apa namanya memohon untuk keperluan kopi arsip tersebut Bapak Ibu. Lalu kita pilih overlay ya Bapak Ibu, lalu apply on all page. Lalu kita save. Nah, ini karena sebelum Nah, di sini mungkin terlihat nggak Bapak Ibu ada catatan arsip Kementerian ATR BPN warna merah. Lalu ini barcode-nya nanti bisa Bapak Ibu scan juga ya Bapak Ibu untuk memastikan memang barcode yang kita bikin itu memang ditujukan untuk orang yang memang meminta layanan. Lalu kalau misalkan ini udah Bapak Ibu biasanya kita akan mengirimkan itu menggunakan proteksi. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen kayak ketika folder ini dibuka itu harus menggunakan password gitu Bapak Ibu, kita bisa menggunakan Protect ya Bapak Ibu. Lalu pakai password security. Passwordnya nanti di sini bebas Bapak Ibu, apakah mau pakai biasanya kalau kita menggunakan kode penomoran. Misal contohnya 100.5. Di bawahnya juga 100.5 sesuai dengan permintaannya ya Bapak Ibu. Lalu passwordnya di sini terserah Bapak Ibu. Misal password yang di bawahnya untuk permissionnya ini dituliskan aja arsip. Untuk confirm passwordnya juga harus sama ya Bapak Ibu arsip. Nah biasanya kita untuk printing allowed-nya itu kita perbolehkan Bapak Ibu karena biasanya si pemohon akan mengeprint sendiri Bapak Ibu dari hasil kopi yang kita kirimkan lewat elektronik. Jadi jangan non ya Bapak Ibu, kita pilih low atau high Bapak Ibu. Misal di sini high resolution. Jadi biar mereka tuh masih tetap bisa ngeprint dari hasil kopiannya ya Bapak Ibu. Untuk change allowed-nya kita tetap pilih non Bapak Ibu karena kalau kita pilih yang lain Bapak Ibu nanti bisa jadi arsip ini tuh disalahgunakan ya Bapak Ibu karena bisa diedit-edit Bapak Ibu. Jadi kita di sini tetap pilih non aja. Lalu untuk yang di bawah tidak perlu dicentang ya Bapak Ibu. Enable copying of text-nya nggak usah, enable text access juga nggak usah. Lalu kita klik finish. Nah, kita akan save Bapak Ibu memakai save as. Kita
simpan di sini misalnya di download. Nah, lalu kita save aja Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ketika kita mau membuka kembali folder atau file yang ingin kita buat tadi, kita tinggal pilih aja Bapak Ibu di bagian download tadi. Nah, di sini ada contoh penggunaan arsip Protect. Kita buka. Nah, di sini akan muncul ya Bapak Ibu passwordnya itu apa. Jadi yang tahu password dari dokumen ini itu pemohon yang memang em, membutuhkan gitu Bapak Ibu, yang benar-benar ingin meminta ke kita. Jadi nggak semua orang itu bisa membuka dari hasil penggandaan arsip tersebut kecuali memang tahu passwordnya gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau ketika kita udah memasukkan passwordnya, kita akan bisa membuka kembali ya Bapak Ibu PDF yang telah kita buat tadi. Jadi harus masukin passwordnya terlebih dahulu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, silahkan ya Bapak Ibu, saya kembalikan ke Mbak Tian. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Mbak Safira Ayu Agustin ST, atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan tentunya sangat menarik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Bapak dan Ibu, sambil kita menunggu pertanyaan, kami ingin mengingatkan kembali bahwa presensi kehadiran sudah dapat diisi melalui tautan ppsdm.atrbpn.go.id dengan kode presensi 1225. Pengisian presensi kehadiran dibuka hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pada Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin diskusi, bisa melalui raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Masih kita tunggu Bapak dan Ibu. Izin Mbak Safira, sudah ada pertanyaan di kolom chat. Saya akan bacakan dari Bapak Cahyo Kantah Temanggung. Izin bertanya, siapa yang berwenang untuk memutuskan boleh atau tidaknya sebuah arsip di copy? Bagaimana prosedurnya? Silakan Mbak Safira. Izin untuk Bapak Cahyo dari Kantah Temanggung yang berwenang memutuskan boleh atau tidaknya pimpinan ya Bapak Ibu, tapi kita sebagai pengolah dari layanan kita juga harus menelusuri juga ya Bapak Ibu, karena kita kan akan menyampaikan juga dari isi surat yang disampaikan oleh pemohon. Misal yang dapat disposisi itu saya mendapat apa namanya layanan gitu untuk mengerjakan kopi tersebut. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu Bapak Ibu. Tapi kalau misal yang memang meminta itu masih internal dari kementerian, biasanya kita masih bisa kasihkan ya Bapak Ibu. Tapi ini khususnya itu untuk eksternal, kita harus melihat kembali Bapak Ibu apakah memang dari eksternal itu memang benar-benar berhak atau tidak. Misal contohnya dari perorangan. Ketika perorangan meminta surat yang telah dibuat oleh Kantah, misal surat tahun 2015. Nah, surat tersebut itu ditujukan kemana? Apakah memang ditujukan ke orang tersebut atau bukan? Lalu kita lihat lagi Bapak Ibu tembusannya itu memang ada nama dari orang tersebut atau enggak gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan memang orang tersebut itu cuman bilang saya tuh keturunan dari ini gitu, tapi kan kalau misalkan nggak ada buktinya, kita nggak bisa tetap nggak bisa
kasihkan ya Bapak Ibu, yang memutuskan itu pimpinan, tapi kita harus menyampaikan juga ya ke pimpinan atas dari hasil apa namanya identifikasi kita dari pengolahnya Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak berwenang ya kita berarti kasih surat penolakan gitu Bapak Ibu. Mungkin itu sih Pak Cahyo. Jadi terima kasih Mbak Safira. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Pak Cahyo? Atau sudah cukup? Baik, jika sudah cukup kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fadli Kanta Bonbol. Nitro PDF-nya harus yang Pro ya Bu. Bagaimana jika pakai aplikasi selain Nitro? Terima kasih. Silakan Mbak Safira. Izin untuk Pak Fadli dari Kantah Bonbol. Iya betul, untuk Nitro PDF yang dipakai itu memang harus yang Pro ya Bapak Ibu. Biasanya kalau yang bukan Pro kita nggak bisa menambahkan proteksinya Bapak Ibu. Tapi kalau misal Bapak Ibu punya aplikasi lain yang sama saja ya Bapak Ibu bisa menambahkan watermark, bisa menambahkan proteksi, itu boleh. Diperbolehkan Bapak Ibu. Itu kan tadi contoh kita menggunakan, kalau di kita menggunakan Nitro PDF gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu di Satker lain mau menggunakan aplikasi lain yang bisa untuk menambahkan watermark, barcode dan proteksinya, boleh Bapak Ibu. Nggak harus memakai Nitro. Terima kasih Mbak Safira. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kantah Bangga Laut. Apakah semua arsip bisa kita layani termasuk arsip Warkah? Silakan Mbak Safira. Izin untuk TU Kantah Banggai Laut, semua arsip bisa kita layani Bapak Ibu. Kalau misal orang tersebut memang membutuhkan arsip warkah, kita juga akan mengirimkan juga ya untuk warkah dari hasil kopiannya tersebut. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, warkah yang telah kita scan itu harus dihitam putihkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi kita memang biasanya kita juga akan mengirimkan kalau misalkan pemohon memang meminta juga Bapak Ibu dari warkah SK atau mungkin warkah surat, ketika kita menyimpan kita akan kasih juga Bapak Ibu. Tapi itu harus sesuai dengan prosedur Bapak Ibu. Memang orang tersebut atau mungkin dari perusahaan tersebut memang berhak ya Bapak Ibu. Jadi nggak semuanya tuh kita bisa kasihkan warkahnya gitu. Jadi tergantung berhak atau tidaknya dari pemohonnya Bapak Ibu. Warkah termasuk arsip yang kita layani juga Bapak Ibu. Izin dari Banggai Laut, Bu. Iya, gimana Pak? Untuk ini menentukan berhak atau tidaknya itu bagaimana, Bu? Yang tadi saya sudah jelaskan Pak, ketika misal pemohonnya kalau misal masih sesama. Bapak bisa nanti baca ya Bapak di Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 di halaman 10. Mulai dari halaman 10 di situ ada tata cara pelayanan penggandaan arsip yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Nanti di situ acuan kita ya Bapak Ibu bisa mengasihkan arsip tersebut atau tidak. Oh, baik, Bu, terima kasih. Siapa? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Kanta Tanimbar. Apakah arsip dari TU juga bisa pakai barcode? Untuk arsip dari tata usaha ya Bapak Ibu, ini kebutuhannya untuk apa ya Bapak Ibu? Apakah memang untuk proteksi kita sendiri atau memang untuk diberikan ke pemohon gitu? Kalau misalkan memang Bapak Ibu memang kepengen nih arsip-arsip yang apa misal sifatnya rahasia gitu ya, walaupun untuk kita sendiri kita pengen kasih barcode aja gitu, itu nggak apa-apa banget Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu memang sudah melakukan alih media atau mungkin arsipnya itu udah disimpan secara elektronik dikasih barcode, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak ada ketentuan arsipnya itu yang harus dikasih barcode itu harus arsip apa. Cuman kita kan sedang apa namanya membahas
ketika kita mau mengasihkan arsip kita ke pihak luar gitu Bapak Ibu. Jadi boleh-boleh saja Bapak Ibu ketika arsip dari TU itu mau dikasih barcode. Bapak Mansyah Kantar Kota Dumai. Izin bertanya, jika ada pemohon atau eksternal yang meminta kopi arsip seperti warkah, apakah dikenakan PNBP? Terima kasih. Silakan, Mbak Sabira. Izin Bapak Ibu ketika ada pihak eksternal ya Bapak Ibu meminta kopi arsip seperti warkah atau surat atau SK, kalau di kita sih nggak ada PNBP ya Bapak Ibu karena memang belum ada peraturan yang mengatur jika ada permohonan kopi arsip dari pihak eksternal itu kita kenakan PNBP kecuali mungkin sudah ada peraturan menteri yang menaungi tersebut Bapak Ibu. Tapi kalau di kita sih memang tidak diperbolehkan untuk apa namanya mengenakan PNBP ke si pemohonnya. Apalagi sekarang kan udah elektronik ya Bapak Ibu ketika kita mengirimkan ibaratnya kopi gitu. Kopi itu kan kita scan aja gitu kan nggak memerlukan kertas, tinta gitu kan Bapak Ibu. Kita nggak kenakan PNBP Bapak Ibu. Kita bisa kirimkan lewat email. Atau mungkin kita pakai link juga bisa Bapak Ibu. Cuman kita batasin waktunya. Baik, terima kasih Mbak Safira. Pertanyaan selanjutnya dari Kanta Kabupaten Sigi. Izin bertanya, berapa lama jangka waktu peminjaman arsip atau warkah? Silakan Mbak Safira. Izin Bapak, ini untuk peminjaman warkah dalam rangka apa ya? Maksudnya apakah warkah tersebut, arsip atau warkah tersebut itu digunakan untuk persidangan atau cuman kita hanya untuk kopi saja gitu, untuk membalas suatu layanan gitu, layanan dari kopi arsip ya, Pak? Kalau misalkan biasanya, kalau misalkan kita hanya untuk membalas dari kopi arsip atau misalkan ada layanan gitu untuk legalisasi, biasanya kita ketika kita sudah selesai biasanya nggak mungkin sih sampai seminggu, paling cuma 1 atau 2 hari kita ngambil terus kita harus langsung taruh lagi ke tempat semula Bapak Ibu. Jadi nggak boleh lama-lama karena kalau lama-lama nanti itu arsip akan hilang tercecer atau mungkin kita lupa itu naruhnya di mana Bapak Ibu. Izin Bapak, kalau misal peminjaman arsip itu memang diperlukan untuk persidangan atau mungkin ada suatu perkara ya Bapak Ibu, itu biasanya yang mengambil dan membawa arsip itu juga harus pengelola arsip atau arsiparisnya ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengambil arsip tersebut juga nggak boleh lama-lama. Misal kita udah tahu nih jadwal arsip tersebut dipakai, misal dipakainya tanggal 19 gitu. Nah, kita ambil berarti kalau bisa di tanggal 18-nya Bapak Ibu atau mungkin kalau misalnya masih ada waktu di tanggal 19-nya kita mengambil arsip itu nggak apa-apa dan kita harus kembalikan segera ketika persidangan tersebut sudah selesai. Dan itu yang membawa wajib pengelola arsip atau arsiparisnya ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh kita kasihkan ke orang lain yang bukan merupakan pengelola arsip atau arsiparisnya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Yang diberikan kepada Izin untuk Bapak Helmi, sebenarnya kita berikan waktu untuk aksesnya itu biar apa ya, kan ini dikirimnya kita melalui link. Ketika link itu tersebar banyak, mungkin banyak orang yang akan tahu, kecuali mungkin proteksinya itu passwordnya hanya dari surat tersebut aja ya, yang memohon aja gitu. Kita beri waktu itu biar si
hasil scan yang udah kita kasih lewat elektronik itu bisa nggak tersebar luas gitu Bapak Ibu. Kalau biasanya kita 7 hari kerja. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memang mau mengasih waktu untuk aksesnya itu lebih lama, itu boleh, tapi disesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kayak link tersebut tuh ada terus gitu. Takutnya kan disalahgunakan juga Bapak Ibu. Kalau misalkan link tersebut tersebar keluar, siapapun kayaknya bisa mengakses apa namanya kopian dari surat apa namanya kopian dari naskah dinas yang udah kita scan tersebut gitu Bapak Ibu. Nah ini Bu, ini kalau tapi sama aja Masih sih Pak dia Sabila untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Suprapto. pertama dan Masih bertanya apakah kalau diberi barcode seperti itu tidak menghalangi tulisan yang tertera di arsip. karena kan memang Silakan Pak Nah, Sabila. nah, izin Bapak untuk Suprapto, ketika kita memberi barcode, makanya kita harus melihat kembali Bapak Ibu. Sebenarnya tadi kan cuma contoh ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengatur ukuran dari ukuran barcode tersebut Bapak Ibu. Kalau misalkan sekiranya kayak, oh ketika kita kasih nih di sebelah kanan ukurannya segini, dia masih menghalangi apa namanya tulisan gitu. Kita bisa adjust lagi Bapak Ibu ukurannya apakah diperkecil, lalu mungkin digeser ke kanan lagi atau ke kiri gitu Bapak Ibu. Jadi biar tidak menghalangi tulisan yang tertera di arsip. Jadi ukuran untuk barcode-nya itu nggak ada pakemnya sih Bapak Ibu harus ukuran berapa. Yang penting itu barcode tersebut bisa di-scan ya Bapak Ibu. Ketika kita men-scan itu bisa gitu. Jadi eh, bisa kita adjust sendiri Bapak Ibu. Jadi nggak harus ukurannya misal tadi saya contohkan 25 harus 25 gitu. Itu enggak. pemeliharaan Bapak Cahyo, penciptaan ya. mungkin bisa dicontohkan atau dipraktekkan hasil scan barcode. Izin Pak, mungkin untuk hasil scan barcode-nya kita nggak bisa ya Bapak, soalnya kita share screen-nya kan harus, misal kita scan barcode-nya melalui HP, kita share screen-nya dari laptop, kayaknya ini belum bisa ya Mbak Tian. Atau mungkin itu nanti kita kirimkan kali ya Bapak Ibu contoh dari hasil scan barcode-nya. Izin Bapak Ibu mungkin boleh ditunggu sebentar, nanti saya kirimkan ya Bapak Ibu contoh dari hasil scan barcode-nya itu seperti apa ya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu mungkin Mbak Tian. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Marwansyah, kantor Komunikasi. Pertanyaan lagi jika bisa sampai tentang jenis dan jenis paket. Pada bagian tampilan terdapat satu biaya Izin Bapak Marwansyah dari Kota Dumai untuk tarif PNBP mungkin kita akan lihat dulu ya Bapak Ibu, karena memang kalau di pusat kita nggak ada pengenaan biaya PNBP ketika ada kopi arsip gitu. Atau nanti mungkin kita bisa tanyakan dulu ya ke pimpinan Bapak Ibu, karena memang kita nggak biasanya nggak pakai itu. Halaman 59. Mungkin ditanya apakah masih ada pertanyaan. Jika tidak, saya mungkin lanjut ke poin konvensional. Bu, izin dulu kalau sambil menunggu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu tadi
Izin untuk Bu Sinta, apabila memang di seksi PPS tersebut memang pengelola arsip ya benar-benar membuat daftar arsip dan lain-lain, itu boleh saja Bapak Ibu untuk membawa arsip ke persidangan, tapi harus mempertanggungjawabkan juga ya Bapak Ibu ketika dia mengambil atau mungkin nanti mengembalikan itu harus utuh ya Bapak Ibu. Kalau misalkan memang dari seksi PPS itu udah masuk ke dalam SK pengelola arsip. Untuk enggak pakai. Untuk agenda penerima. Oh ya. Izin Bapak untuk yang tadi menanyakan terkait dengan PNBP ya, Bapak Marwansyah terkait PP nomor 120 tahun 2015. Mungkin kita nggak bisa ya Bapak Ibu memastikan terlebih dahulu. Nanti kita akan koordinasikan terlebih dahulu ke pimpinan terkait tarif atas NBP untuk kopi warkah ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan sudah ada apa namanya kepastian gitu Bapak Ibu terkait PNBP seperti yang tertera di sini, nanti kita akan informasikan Bapak Ibu di grup arsipan ke satker-satker daerah ya Bapak Ibu terkait PNBP untuk pembiayaan dari kopi warkah tersebut Bapak Ibu. Ya. Jadi, terima kasih Mbak Safira. Mungkin selanjutnya yang terkait hasil scan barcode. Pakai buku agenda keberadaannya. Silakan Mbak Safira. Ya, baik Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu terkait dengan tadi hasil scan barcode Bapak Ibu. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah membuat suatu barcode gitu, Bapak Ibu di sini akan secara jelas ya Bapak Ibu kopi surat keputusan Menteri Negara Agraria
dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nomornya itu nomor yang dimintakan itu nomor berapa, tanggal berapa. Permintaannya itu disesuaikan ya Bapak Ibu dari surat yang meminta layanan tersebut Bapak Ibu. Ada nama, ada NIP sama jabatannya Pak Ibu. Nomor surat di sini Bapak Ibu, nomor suratnya itu berapa Bapak Ibu? Di sini ada nomor suratnya, tanggal, lalu kopi pertama dikeluarkan pada tanggal berapa Bapak Ibu. Nanti hasil scan barcode-nya nanti akan sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah kita buat di barcode generator Bapak Ibu. Mungkin untuk yang tadi PNBP juga udah kita jawab ya Bapak Ibu. Jadi kita akan koordinasikan terlebih dahulu ke pimpinan. Ya, nanti kita akan share mengenai tarif PNBP yang sesuai dengan peraturan tersebut Bapak Ibu di grup kearsipan mungkin ya akan memberitahu di Satker daerah kalau misalkan memang tarif tersebut itu gimana nanti hasilnya Bapak Ibu. Bangsa, izin bertanya terkait barcode apakah perlu dibuat juga semua berkas keluarkan jika dibutuhkan pada internal kantor seperti penggambaran bidang tanah ataupun pengecekan lainnya. Terima kasih. Silakan Sophie. Izin untuk barcode itu walaupun yang memintakan itu memang internal Bapak Ibu perlu buat juga Bapak Ibu karena kan memang ada surat permintaannya ya Bapak Ibu, misal permintaan dari seksi A gitu bernota dinas ke seksi B gitu kan untuk meminta suatu layanan gitu Bapak Ibu itu tetap dibuatkan Bapak Ibu untuk barcode-nya. Jadi, terima kasih Mbak Safina. Pertanyaannya, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Ibu? Kita masih tunggu. Mungkin Mbak Safira sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta. Dengan demikian, sesi diskusi dan tanya jawab kita tutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada Safira Ayu Agustin ST selaku speaker atas materi yang telah diberikan pada kita kami. Terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan berlangsung. Baik, kepada Dipu, untuk selanjutnya adalah sesi foto ya. Pak Ibu mohon untuk alat aksinya. 1, 2, 3. Harapan ini cukup acara ditutup kami pukul 17 waktu Indonesia Barat dan dapat diakses melalui tautan ppsdm.kementerian dan seluruh peserta mengikuti pada tersebut sebagai salah satu sifat dan selaku MC kami tunggu sini. Wassalamualaikum. Tetap semangat belajar, berkarya, dan sampai ketemu kembali pada kegiatan magang selanjutnya. Terima kasih kepada